Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hakim dari kelas 2 program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dari jurnal yang berjudul Urgensi Olahraga dalam Perspektif Islam dan Aktualisasinya di Masa Pandemi COVID-19. Langsung saja ke definisi dari olahraga itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai dengan dua terminologi. Yang pertama, gerak badan yang bertujuan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Dan yang kedua yaitu aktivitas fisik yang melibatkan fisik dan keterampilan baik secara individu maupun tim yang dilaksanakan hanya untuk hiburan semata. Kata olahraga di dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan riyadhah, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sport, yang artinya aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri sendiri. Selanjutnya masuk ke manfaat dari olahraga, yaitu sebagai aktivitas fisik dengan tujuan mengembangkan aspek jasmani maupun rohani. Olahraga memiliki beberapa manfaat positif bagi orang yang melakukannya. Ada 4 fungsi olahraga menurut Daniel Landers. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Kedua, fungsi otak akan meningkat. Ketiga, mengurangi risiko stres. Dan keempat, yang terakhir, menurunkan kolesterol. Bagi kalangan remaja itu sendiri, olahraga juga memiliki beberapa manfaat yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan aspek fisik, jiwa, kepribadian, keindahan, sosial, religi, dan kesenangan di dalam bekerja. Adapun manfaat olahraga bagi lansia yaitu bertujuan untuk meningkatkan kebugaran ataupun kesehatan jasmani, di mana fungsi organ tubuh tidak sebugar dan sesehat ketika masa muda. Olahraga bagi lansia lebih menekankan kebugaran fungsi paru, jantung, peredaran darah, kelenturan sendi, dan kekuatan otot. Lalu, urgensi olahraga dalam perspektif normatif. Di dalam ajaran Islam pun dianjurkan untuk menjaga kesehatan jasmani dengan mengatur pola makan, memakan makanan yang halal dan thayyib menjadi hal yang sangat diperhatikan. Begitu pula dengan beberapa ibadah yang secara medis membutuhkan ataupun berdampak pada kesehatan seperti sholat, puasa, haji, yang di satu sisi menyehatkan fisik, di sisi lain juga membutuhkan kekuatan fisik. Sebagai umat Islam, Al-Quran dan hadis menjadi dua sumber utama yang menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memandang bahwa kesehatan jasmani merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari ajaran Islam. Bahkan secara spesifik di dalam literatur hadis riwayat Baihaqi disebutkan bahwa anak-anak diperintahkan agar diajari menulis, berenang, memanah, dan berkuda. Lalu selanjutnya ada sumber normatif, hal-hal yang berkaitan dengan urgensi olahraga dan kesehatan. Yaitu yang pertama, ada doa diberikan kekuatan dan kesehatan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar memohon agar terhindar dari kelemahan fisik dan memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan. Yang mana doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamati. Yang artinya, Allahu a'lam bishawab, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung dari siksa kubur serta bencana di kehidupan dan kematian. Doa ini menunjukkan bahwa kesehatan jasmani dan kekuatan fisik menjadi bagian yang sangat penting bagi umat Islam. Tentunya selain doa, usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan menjadi hal yang perlu dilakukan seperti makan makanan yang sehat, halal dan thayyib, tidak berlebihan, dan dibarengi dengan aktivitas fisik
yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Lalu olahraga apa sih yang dianjurkan menurut Islam? Ada beberapa olahraga yang dianjurkan menurut agama Islam, yaitu yang pertama ada satu, berjalan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik aktivitas untuk mengobati diri adalah mengobati diri melalui hidung, melalui mulut, bekam dan al-masyi. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa berjalan secara teratur dan dilaksanakan secara konsisten akan berdampak pada kesehatan. Aktivitas berjalan itu sendiri tidak memiliki resiko cedera berat dan tidak memerlukan biaya dan juga tidak membutuhkan media ataupun alat penunjang. Yang kedua ada berkuda, berenang dan memanah. Berkuda memiliki fungsi mencerahkan mata yang merangsang syaraf pada saat gerakan galloping kuda. Secara psikis, berkuda juga melatih mental dan membentuk keberanian, kepemimpinan, keseimbangan, pengendalian diri, dan mencintai makhluk Allah. Selanjutnya berenang. Manfaat berenang bagi tubuh yaitu untuk keseimbangan, keselarasan, dan kestabilitasan tubuh. Kegiatan di dalam air lebih efektif dalam mengintegrasikan sensori motorik dibandingkan dengan aktivitas di darat. Berenang juga memberikan ruang gerak kanan, kiri, maju mundur, dan naik turun, sehingga seluruh tubuh dapat berkembang dengan baik. Lalu untuk aktivitas memanah memiliki manfaat di dalam meningkatkan fokus, fleksibilitas tangan serta jari, keseimbangan, kesabaran, dan membangun kepercayaan diri. Lalu di sini selanjutnya ada kelebihan orang yang kuat, yaitu melanjutkan tadi materi yang tadi, yaitu olahraga yang dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya ada kelebihan orang yang kuat. Sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan fisik yang terintegrasi dengan keimanan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagi setiap muslim diharuskan untuk menjaga aktivitas fisik, kebugaran, pola makan, sehingga terwujud masyarakat yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani. Lalu yang terakhir yaitu aktualisasi olahraga di masa pandemi COVID-19. Nah, sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19, kebijakan larangan untuk mengumpulkan seseorang dalam jumlah yang banyak menjadi hal yang dilarang, sehingga berdampak pula pada kegiatan olahraga seperti bola voli, futsal, sepak bola, dan yang lain sebagainya. Adapun pada masa pandemi seperti ini, kegiatan olahraga seperti senam, jalan sehat, lari, dan kegiatan olahraga di rumah menjadi alternatif untuk mengaktualisasikan olahraga di masa pandemi. Beberapa alternatif olahraga seperti skipping, push up, sit up menjadi alternatif untuk menjaga kebugaran tubuh, kesehatan jasmani agar memiliki imunitas tubuh yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.